Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab atau risalah Usul As-Sunnah lil Imam Ahmad rahmatullah alaih. Usul Sunnah, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah yang tulis oleh Imam Abi Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahmatullah alaih. Dan pembahasan risalah ini sedikit mengulangi apa yang telah lalu kita pernah bahas, termasuk di antara perkara-perkara yang sangat penting untuk kita tekuni. Membaca kutubus salaf, kutubul a'immah, membaca kitab-kitab a'immah, para imam ahli sunnati wal jamaah, lima'rifati tariqatis salaf, untuk mengetahui jalannya salaf, mengerti jalan salaf melalui imam-imam ahli sunnati wal jamaah. Karena permasalahannya bukan hanya sekedar kita menuntut ilmu, tidak. Tetapi kita menuntut ilmu dari siapa? Ini juga penting. Mengajak orang untuk menuntut ilmu, tapi tidak diberitahu kepada siapa kita menuntut ilmu. Sumber mana kita mengambil ilmu itu. Ini poin penting. Betapa banyak orang yang kemudian menyimpang, bukan karena dia tidak menuntut ilmu, dia berusaha menuntut ilmu, tapi salah jalannya. Tidak mengambil dari ahlinya. Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilma ad-din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya agama ini adalah apa? Atau ilmu ini adalah agama. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu itu adalah agama. Fanzuru, maka lihatlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu itu. Dari siapa kalian mengambil agama kalian. Iya. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran. Kepada siapa kita bertanya? Kepada siapa kita berguru? Allah mengatakan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikr, kepada para ulama, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak
tidak tahu. Iya. Wabillahi taufiq. Maka sekali lagi membaca kitab-kitab salaf, membaca kitab-kitab a'immah, para imam yang diakui keimaman mereka di dalam jalan ini, ya, perkara yang sangat penting. Maka kita berharap semoga risalah ini ya dibaca, dimurojaah kembali, diajarkan kembali, terus demikian. Juga kitab-kitab yang lain. Nah, dari kitab-kitab a'immah, para ulama. Termasuk di zaman ini juga demikian. Kita mau membaca ya dari bukunya siapa? Membaca artikelnya siapa? Mendengarkan asyrithah, kasetnya siapa? Ini perkara yang muhim. Jangan hanya melihat judulnya. Judulnya menarik. Ini bagus. Prahara akhir zaman. Wah, bagus judulnya. Tidak melihat siapa yang berbicara. Ya, sumbernya dari mana. Kemudian kita dengarkan begitu saja. Khususnya bagi mereka yang lebih disibukkan dengan syabakah internet. Ini perkara yang sangat khatar, membahayakan. Karena akan disajikan di hadapan dia berbagai macam tulisan, berbagai macam audio, berbagai macam sumber. Dan jujur saja seorang terkadang tidak perhatian siapa yang menulis. Yang penting judulnya apa yang sedang dia cari. Hukum wanita haid menyimpan kukunya, misalnya. Butuh itu, tanya ke situ. Asal tidak ada, ya. Sekarang lebih tertarik untuk bertanya kepada siapa? Mbah Google itu, kata orang. Keluar semua tulisan. Tidak peduli siapa yang menulis, sumbernya mana. Yang penting judulnya apa yang sedang dia apa? Ya, dia cari, masuk situ. Nah, dan ini betul-betul terjadi, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Terjadi orang yang sibuk dengan yang seperti ini kemudian bergeser dari jalan yang lurus. Ya. Tapi bisa jadi dia di awal kali sebelum dia membuka artikel itu dalam keadaan mencintai sahabat. Kemudian dia membaca artikel tadi keluar dalam keadaan membenci sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Karena yang dia baca syubhat. Yang dia bacakan adalah menebar kebencian kepada ya, para tabi'in, para ulama. Ya. Maka sekali lagi penting bagi kita untuk mengambil ilmu, menuntut ilmu dan memperhatikan dari siapa kita mengambil ilmu itu. Ambillah dari a'immah. Dari imam ahli sunnah wal jamaah. Seperti di zaman ini ya. Para ulama kita walhamdulillah rabbil alamin meninggalkan peninggalan cukup banyak. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Betapa banyak buku beliau. Fatwa beliau yang demikian berharga penuh dengan ilmu. Baca fatwa beliau. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Betapa banyak buku yang beliau tinggalkan. Yang mungkin satu buku saja, satu kitab saja kita baca, Allahu a'lam. Ya. Masih ada kesempatan atau tidak waktu kita untuk membacanya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, betapa banyak buku yang beliau tinggalkan. Betapa banyak asyrithah, audio-audio yang terekam dari hiwar pembicaraan beliau rahmatullah alaih. Wabillahi taufiq. Yang sudah meninggal atau yang masih hidup Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Syekh Ubaid al-Jabiri. Hafizahumullah. Yani sekian banyak tulisan-tulisan mereka, buku-buku mereka, makalat ya mereka, audio-audio mereka
Ini saja kalau kita duduk, kita berusaha mendengarkan satu persatu, waktu kita demikian pendek. Lalu kemudian kita berpikir untuk membaca, mencari dari sumber-sumber yang lain. Ini sesuatu yang membahayakan, ma'asyiral ikhwah. Sangat membahayakan. Sehingga sekali lagi ma'asyiral muslimin, apa yang sedang kita baca bersama ini sebagai salah satu contoh upaya untuk kita berusaha memahami ilmu, mengambil ilmu min ahlihi, dari ahlinya. Usulus sunnah ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan syarah yang kita baca juga Imam Hadal Asr Al-Muhaddits Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah wa hafidhahu. Kita akan mengambil pembahasan berikutnya insyaallah taala. Baik. Saya mau tanya malu ini. Kemarin sampai mana? Ya. Baik. Bab syafaat selesai ya. Baik. Masya Allah. Sehingga kita masuk pada bab Dajjal. Baik. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Wal imanu annal masih ad-Dajjal kharijun. Maktubun baina ainaihi kafirun. Wal ahadithu allati ja'at fihi. Wal imanu bi anna dhalika kainun. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau akan menjelaskan pembahasan tentang khuruju ad-Dajjal. Akan keluarnya ad-Dajjal. Al-Masih ad-Dajjal. Beliau mengatakan wal imanu anal masih ad-Dajjal kharijun. Dan di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wa minas sunnati lazimah. Ini masih ada kaitannya dengan pembahasan awal. Dan di antara pokok-pokok akidah yang harus diyakini, yang barang siapa tidak mengimaninya, barang siapa tidak menerimanya, maka dia bukan termasuk dari ahli sunnah. Walaupun satu masalah ini saja, kalau dia menolaknya, dia tidak mengimaninya, dia bukan termasuk ahlu sunnah. Apa itu? Al-iman, yaitu mengimani annal masih ad-Dajjal, bahwasanya ad-Dajjal kharijun, akan keluar. Fitnah al-Masih ad-Dajjal betul-betul akan terjadi. Maktubun baina ainaihi kafirun. Dan kita mengimani semua berita tentang sifat-sifat Dajjal. Yang di antara sifat itu, tertulis di antara dua matanya tulisan yang bisa dibaca oleh kaum mukminin. Tertulis baina ainaihi, di antara dua matanya, kafirun. Tulisan apa? Kafir. Semua bisa membaca. Apakah dia seorang buta aksara sekalipun? Ini orang tidak bisa baca bahasa Arab misalnya. Wa mu'min akan bisa membaca tulisan tadi. Baina ainai, di antara kedua matanya, kafirun. Tertulis apa? Kafir. Wal ahaditsu lati ja'at fih. Dan juga mengimani semua hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang Dajjal. Wal imanu bi anna dzalika kainun, dan mengimani bahwa semua itu berita-berita yang terkait dengan Dajjal betul-betul akan terjadi. Baik, kalimat-kalimat yang sederhana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, namun meringkas i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Baik. Ucapan beliau wal imanu annal masih ad-Dajjal kharijun. Ini masalah yang pertama. Yani kita wajib mengimani Dajjal itu akan keluar. Wa huwa haqiqiyun. Dia adalah makhluk yang hakiki. Min Bani Adam. Dari kalangan Bani apa? Adam. Hakiki. Betul-betul hakiki. Kemudian yang kedua. Maktubun baina ainaihi kafirun. Nah. Kita mengimani sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kan ini perkara-perkara gaib. Perkara gaib itu tidak mungkin kita ketahui kecuali dengan dalil. Jadi semua yang terkait dengan sifat-sifat Dajjal, kita mengimaninya. Wal ahadits allati ja'at fih, dan semua hadis-hadis tentang Dajjal kita imani.
Sekarang kita lihat ma'asyiral muslimin keterangan Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali. Beliau mengatakan wa hadza ja'at fihi ahadits sahihatun katsiratun wasalat ila darajati tawatur. Masalah ini, masalah Al-Masih Ad-Dajjal telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Bukan hanya satu, sahih dan banyak, katsirah, bahkan wasalat ila darajati tawatur, mencapai derajat hadis-hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan an jama'atin katsirah dari jamaah yang banyak, ya, dari jamaah yang banyak dari awal sampai akhir. Min awwalis sanad ila muntaha. Dari awal sanad sampai akhirnya jamaah yang banyak meriwayatkan dari jamaah yang banyak meriwayatkan dari jamaah yang banyak. Jadi mustahil. Perkara yang mustahil di situ ada kedustaan. Ya, ini derajat yang sangat apa? Yang sangat tinggi dari kesahihan. Wabillahi taufiq. Hadis-hadis tentang keluarnya Dajjal adalah hadis-hadis yang mutawatir fi khurujid Dajjal wa fi nuzulil Masih. Demikian pula hadis-hadis tentang turunnya Isa ibnu Maryam. Ahadits katsirah. Ya. Kemudian beliau rahimahullah Syekh Rabi menyebutkan di antara contohnya wa minha, di antara hadis yang menunjukkan tentang akan adanya Dajjal adalah ma taqulunahu fi salatikum fi kulli yaum. Doa yang selalu kalian baca kata Syekh setiap hari dalam salat-salat kalian, baik salat wajib atau salat sunnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hada min al-lafaz, di antara lafaz seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min adzabin nar, dari azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah ujian, ya, kejelekan al-mahya wal mamat, kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Ini saja sudah cukup. Ya. Cukup bagi seorang muslim untuk mengimani adanya dajjal, adanya fitnah ini akhir zaman, pada akhir zaman. Satu saja cukup bagi seorang muslim, seorang mukmin. Ya. Nabi yang mengatakan, Nabi yang bersabda, kemudian dia akan tidak beriman kepadanya. Mustahil seorang muslim, mukmin yang mencintai Rasul, meyakini beliau sebagai utusan Allah, tidak percaya dengan berita ini. Lalu bagaimana seandainya berita itu bukan hanya satu dari Nabi alaihi salatu wasallam, tetapi ahadits katsirah, hadis-hadis yang sangat apa? Banyak. Wabillahi taufik. Tetapi sangat disayangkan, sebagian manusia mengingkarinya. Ba'dun nas yunkiruna atau yunkiru khurujad dajjal. Sebagian manusia mengingkari keluarnya Dajjal. Ma'al asaf asyadid. Ya, ini luar biasa. Menyedihkan kondisi yang seperti ini. Ya. Menyedihkan kondisi yang seperti ini. Sampai ada orang yang mengingkari khuruj ad-Dajjal. Apa sebabnya, ikhwati fillah? Sebabnya karena kebanyakan kaum muslimin, ini tentunya berbicara tentang kaum muslimin, ikhwan. Bukan orang-orang kufar, orang-orang kafir sudah di luar pembahasan kita. Aslan mereka tidak beriman kepada siapa? Nabi SAW. Tidak beriman kepada Al-Quran. Tidak beriman kepada Sunnah. Tapi yang menyedihkan adalah ketika yang mengingkari itu adalah seorang yang mengatakan, ana muslim. Saya seorang apa? Muslim. Mengingkarinya. Mas sebab. Apa sebabnya? Karena mereka berpaling dari Alkitab was Sunnah. Ya. Berpaling untuk mempelajari ulumud diniyah. Berpaling dari mempelajari ilmu-ilmu agama. Wa yuqbiluna ala ulumi madza ad-dunya. Kemudian bersemangat ya untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia. Yani ilmu agama itu sudah dianggap sebelah mata. Ya.
Ilmu dunia ini yang menjadi apa? Tujuan untuk dipelajari. Syaitan banyak membisikkan. Ya. Kalau kamu belajar agama terus, ya, belajar setiap hari Quran, Sunnah, halakoh tahfidz, fakir kamu. Ya. Ya. Taib. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Memang demikian syaitan, membisik-bisikkan kepada manusia kefakiran. Ya. Membisikkan kepada manusia kefakiran. Dibisiki kefakiran. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi kalau kamu tidak belajar dunia, tidak punya ijazah, tidak punya, kotor nanti kamu. Ya. Baik. Jadi belajar agama pun setengah-setengah. Gimana ya? Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Ya. Baik. Ini ilmu agama adalah pegangan. Ya. Dan generasi awal ini, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka mendapatkan kemuliaan, mereka mendapatkan pertolongan. Bimadza? Dengan sebab apa? Bitamassukihim bil kitab wa sunnah. Karena mereka berpegang teguh dengan kitab wa sunnah. Ini di antara bisikan syaitan. Ya. Ya. Di antara bisikan-bisikan yang lain, ya. Kamu, ya, jadi belajar dunia ini penting. Ya. Nanti untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan. Betul. Tapi ingat, ini khutuwat syaitan. Khutuwat syaitan. Ya. Ya. Di zaman yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah, rahiman rahimakumullah, ya. Perkara yang sangat menyedihkan banyak terjadi. Ya. Ya. Ada seorang tua, nah ini terjadi dan kita betul-betul menyaksikan kejadian ini. Ya. Yani khabar, kisah, ya, kejadian. Orang tua memiliki harapan yang besar, anaknya ini nanti sebagai seorang teknokrat, sebagai seorang insinyur yang memiliki kemampuan ya, ilmu-ilmu dunia, nanti bermanfaat barangkali untuk agamanya, dunianya, atau sekolah jauh-jauh. Ya. Jauh dari agama. Bagaimana akan jadi baca Quran saja setiap hari mungkin tidak bisa. Ya. Baca Quran belum kemudian memperdalam apa? Ya, maknanya. Kemudian tiba-tiba sudah berubah pikirannya. Dalam keadaan membenci bapaknya, mengkafirkan bapaknya. Ya. Dalam keadaan membenci para sahabat Nabi radhiyallahu taala, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Taib. Harapan apa lagi yang akan diharapkan oleh orang tua ketika mendapatkan kondisi anaknya seperti ini? Ya. Ya. Dan ilmu agama ini, ilmu i'tiqad, wa ilmu ibadat, ilmu din, sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam tentang 2 rakaat salat subuh qabliyah. 2 rakaat qabliyah salat subuh. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qabliyah khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Wallahi demi Allah, anak kita mengerti sunnah ini kemudian mengamalkan, ya, itu lebih membahagiakan orang tua. Ya. Karena dia mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, daripada dia kemudian mempelajari ilmu dunia. Saya tidak mengatakan ilmu dunia itu tidak penting, tidak boleh, bukan seperti itu. Ya. Kita berbicara sebagai seorang ahli sunnati wal jamaah harus menimbang segala sesuatu dengan apa? Ya, dengan kacamata agama, dengan baik, matang. Ya. Kita lebih bahagia ketika anak kita yahfaz, menghafalkan juz 30, wa yafhamuhu, memahaminya, ya, mutqin dengan ayat-ayat yang dihafalkan 1 juz saja. Kemudian dia mengamalkan sunnah dengan baik, ya, mengerti akidah sahihah sehingga selamat dari syirik billahi azza wa jalla wal bidah wal ma'asi. Ya. Kemudian setelah itu dia mengerti sunnah dan dia amalkan. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Daripada seorang anak kita menjadi seorang profesor, baik,
yang setiap hari berada di laboratorium, ya, mempelajari rekayasa genetika, bagaimana agar buah durian ini nanti isinya adalah ya berwarna-warni. Mungkin berpikir seperti itu. Durian lokal dalamnya apa? Ya, ada montongnya, ada apa namanya? Ya, mentengnya barangkali, ya, sama montang-muntung dan seterusnya barangkali. Ya, ini rekayasa genetik. Profesor ya mempelajari itu. Tapi kemudian agamanya dhaya'. Agamanya kemudian taib. Sampai ada seorang bercerita kepada saya. Dia punya keluarga seorang profesor. Terjadi perbincangan antara ikhwan ini dengan profesor tersebut, masih keluarganya. Guru besar. Yang dibahas adalah raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi profesor ini ya sedang memperdebatkan, yakni membingungkan hadis ini. Saya kok bingung dengan hadis ini. Raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yani bagaimana memahaminya? Ya. Profesor. Tidak perlu profesor untuk memahami ini. Ya. Ya. Apa antum jadi bingung juga? Bingung enggak, Mas? Oh iya ya. Dunia seisinya itu kan emas, perak, macam-macam ya kan. Ya, emas, perak. Kok 2 rakaat salat qabliyah subuh lebih baik dunia seisinya? Ya, ini masuk akal saya yang mana? Nah, ada profesor ini. Ya. Ya. Profesor seperti itu. Ya. Malah jadi tidak masuk pelajaran ini ya. Nah, tidak apa-apa kita lanjutkan. Ini kejadian betul seorang profesor. Ada akhuna, saudara kita bercerita ini tentang profesor ini. Ya. Ya. Alhamdulillah sedikit ada akal ini ikhwan kita. Ada jalan keluar. Ditanya bingung juga. Nah. Ya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghentikan nafas Anda ini gimana? Ya. Ya. Nafas Anda dihentikan sudah. Ya. Ya, ini sudah mempelajari ilmu macam-macam. Ya. Yani ada sesuatu yang dianggap remeh, yaitu udara ini namanya. Ya. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Sesuatu yang remeh ini ternyata juga sangat besar butuhnya. Dalam kehidupan kita dibutuhkan. Ya. Ya, intinya sebenarnya jangan melihat dengan akal kamu. Ini Allah yang mengatakan, Rasul yang mengabarkan. 2 rakaat salat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wallahi kalau ini dibicarakan, ya, menjadi sebuah bahan diskusi. Ya. Kalau yang berbicara adalah mereka, para profesor yang tidak memiliki ilmu agama, dasar ilmu agama, mungkin tidak akan ketemu. Ya. Asyahid. Ya. Yang menjadi syahid di sini adalah ya, bahwasanya ilmu din, ilmu agama ini perkara yang menjadi perhatian seorang muslim, terlebih sunni salafi. Ahlus sunnah wal jamaah. Bukan kefakiran yang ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Saya tidak khawatir kalian itu fakir, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Walakin akhsha alaikum, tetapi yang saya khawatirkan atas kalian, antubsata alaikumud dunya, dibukakan untuk kalian dunia. Ya. Baik, dengan ijazah yang antum miliki, profesor ini S1, S2, ya, spesialis, subspesialis, macam-macam. Tubsatu alaikumud dunya, dibuka dunia di hadapan antum. Fatanafasu fiha. Kemudian kalian berlomba-lomba di dalamnya, Ya. Sehingga kalian pun binasa, sebagaimana binasa orang-orang yang terdahulu. Umur kita terbatas. Tinggal sisa-sisa umur kita. Seandainya umur kita 60 tahun. Yani seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam. 60 sampai berapa? 70 tahun. Dan sekarang misalnya umur 50 tahun. Tinggal 10 tahun. 10 tahun itu digunakan untuk tidur sepertiganya. Menjadi tinggal berapa? 6 tahun kurang lebih. Belum lagi ya, digunakan untuk yang lain. Sisa umur yang sedemikian sedikit.
Kemudian kita gunakan, curahkan pikiran kita untuk hal-hal yang yakni kita tidak terjun pun ada orang yang terjun sudah. Ya. Ada orang yang sudah terjun. Ya. Wabillahi taufiq. Apakah tidak lebih baik dan jelas kita duduk mempelajari Alkitab, Sunnah, mempelajari tauhid, syirik. Wallahi demi Allah, kalau kita masuk ke pelosok-pelosok daerah, ke gunung-gunung, ke pinggir-pinggir pantai, betapa banyak kaum muslimin membutuhkan ilmu agama. Membutuhkan ilmu agama. Yang akan menyelamatkan dunia mereka dan akhirat mereka. Barangkali sebagian daerah tidak tersentuh dakwah salafiyah sama sekali. Sebagian daerah tidak mengerti ma huwa tauhid wa ma huwa syirik. Tidak mengerti apa itu tauhid, apa itu syirik. Kemudian kita masih membingungkan untuk apa yang kita pelajari. Dunia atau agama. Dunia, ikhwan. Tidak bisa dibandingkan. Yani sesuatu yang sangat remeh. Sampai Nabi SAW mengatakan, seandainya dunia itu memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun seberat sayap nyamuk, seandainya punya nilai dunia seisinya ini memiliki nilai di sisi Allah, bobot di sisi Allah, ya, walaupun seberat sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak diperbolehkan untuk minum satu teguk pun. Namun nyatanya orang-orang kafir merasakan dunia bukan hanya seteguk. Air, ada yang punya pulau, bahkan mungkin punya laut dan seterusnya. Apa ini? Menunjukkan dunia tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala. Ya. Wabillahi taufiq. Ini sebab kenapa sebagian kaum muslimin mengingkari khurujud dajjal. Kenapa sebagian kaum muslimin mengingkari khurujud dajjal? Perkara yang wadih. Perkara yang demikian banyak hadis-hadis membicarakan tentang khurujud dajjal. Kenapa sampai kaum muslimin berpaling? Karena mereka yuqbiluna, mereka berbondong-bondong, ila ulumid dunya, untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia. Kemudian berlomba-lomba dengan dunia. Kemudian mereka berpaling dari Alkitab was Sunnah, berpaling dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Wa yaqulun, dan mereka yang masih sibuk dengan agama namun sudah rusak pikirannya, mereka membuat tafsiran yang batil tentang Dajjal. Wa yaqulun nata'awwalu ta'wilat. Betul ini hadis tentang Dajjal, tapi tidak masuk akal saya. Sehingga perlu kita buat tafsir, takwil. Wa min aghrabi ta'wilat, di antara perkara yang paling aneh dari tafsiran-tafsiran orang yang dia mengatakan memiliki ilmu agama. Nasun fi hadzal asr, beberapa kelompok jenis manusia di zaman ini yang mengatakan innad dajjal laisa syakhson. Dajjal itu bukan sosok manusia, bukan. Wala Isa syakhsun, dan yang turun nanti di akhir zaman bukan Isa bin Maryam, orang itu bukan syakhsun. Wa innama huwa ittijah ruhi wa ittijahu madi. Fal ittijahul madi utliqa 'ala ad-dajjal wa ittijahur ruhi utliqa 'alaihi Isa. Tafsiran yang banyak, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan dajjal adalah ketika manusia sudah mengarah kepada kejelekan-kejelekan, urusan-urusan duniawi semata. Ini berarti dajjal. Ya. Baik. Kalau kemudian ada arah-arah kebangkitan agama dan seterusnya, ini berarti turunnya siapa? Isa ibn Maryam. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Dajjal itu adalah sistem. Bukan orang. Bukan syakhs. Tapi sistem yang jelek. Atau kerusakan akhir zaman. Ya. Adapun turunnya Isa adalah kebaikan yang ada di akhir zaman. Wabillahi taufiq. Dajjal itu Amerika. Ya. Isa, bingung dia. Apa itu Isa? Baik. Karena semua agama, semua negara dikafirkan. Hatta Saudi. Mamlaka Arabia dikafirkan oleh haula al-khawarij. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Padahal ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam jelas-jelas menyebutkan bahwasanya Dajjal itu sosok manusia. Ya, sosok manusia. Wabillahi taufiq.
Sampai Nabi mengatakan bentuk rambutnya, matanya, kulitnya, badannya, pembicaraannya. Tertulis di antara dua matanya, kafirun di antara dua matanya. Yani semua ini sifat-sifat syahs. Orang. Belum lagi kisah siapa? Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia masih dalam keadaan Nasara, naik perahu, kemudian terdampar di sebuah pulau, masuk ke dalam sebuah tempat, di dalam ada sosok yang besar sedang dirantai. Singkat kisah, Tamim Ad-Dari sampai ke Madinah, masuk ke dalam agama Islam, menceritakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang sosok yang dia saksikan, sosok yang dia jumpai, berbicara dengan bicara yang jelas, lisan Bani Adam, berbicara dengan bahasa Bani Adam, manusia. Kemudian Nabi mengatakan, hada Dajjal. Ini adalah siapa? Dajjal. Mau ditaruh di mana hadis-hadis ini? Mau dibuang di mana hadis-hadis ini? Jelas hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Dajjal adalah syahsan. Baik, ini di antara takwil, tafsiran-tafsiran yang batil yang ditafsirkan oleh orang-orang yang mereka jauh dari agama ini, meskipun mengatakan dirinya sebagai seorang muslim. Kata beliau, Syekh Rabi', wal ahadits mutawatirah fid Dajjal wa fi nuzuli Isa alaihi salatu wassalam kama sayati. Al ahadits katsirah, hadis-hadis demikian banyak. Minha hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar meriwayatkan hadis tentang Dajjal. Wa Anas bin Malik, wa Hudzaifah bin Yaman, wa Ibnu Mas'ud, wa Abu Hurairah. Yani sahabat sangat banyak meriwayatkan tentang Dajjal. Hadhihi ahadits fi sahih Muslim. Ini baru hadis-hadis yang ada dalam sahih Muslim. Tidak dibacakan oleh Syekh Rabi. Hanya isyarah. Ini sahabat banyak meriwayatkan. Anas, Hudzaifah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Bahkan di antara yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, anna kulla nabiyyin, bahwasanya semua nabi hadzara min hadzal Dajjal. Di antara yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi dan rasul memberikan peringatan kepada umatnya tentang sosok satu ini, Dajjal. Semua memperingatkan. Berarti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua memperingatkan umatnya dari mana? Dajjal. Wa hadzara minhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah mengatakan, wa antum akhirul umam, dan kalian adalah umat yang terakhir, dan mau tidak mau Dajjal mesti akan keluar di tengah-tengah kalian. Tidak ada lagi umat sesudah kalian. Maka aku akan menyebutkan kepada kalian sifat-sifat Dajjal yang belum pernah disebutkan oleh para nabi dan rasul sebelumku. Kata beliau, Nabi bersabda, inni ungdzirukumuhu wa sa'aqulu lakum syai'a ma qalahu ahadun qabli. Sungguh aku akan memperingatkan kalian dari Dajjal, dan aku akan kabarkan kepada kalian, aku akan ucapkan kepada kalian sesuatu yang belum pernah dikatakan seorang nabi pun sebelumku. Jadi di antara sifat-sifat yang diceritakan oleh Nabi, ada yang belum disebutkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Di antaranya adalah innahu a'waral ainil yumna. Dajjal itu buta sebelah matanya yang kanan. A'war, cacat, buta. Al-ainil yumna, mata yang sebelah apa? Kanan. Ini sifat apa ini yang seperti ini? Sifat manusia. Baik. Kalau diterapkan ke Amerika susah sekali. Amerika itu mata sebelah kanannya apa? Buta. Di mana mata Amerika sebelah kanan? Baik. Semuanya tidak masuk. Apalagi sistem dan yang semisalnya. Wabillahi taufik. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wa yahruju ma'ahu jannatun wa ma'ahu nar. Dajjal itu keluar, membawa jannah, kebun yang rindang, yang hijau, wa nar, dan api. Nahrun min nar wa nahrun minal jannah fima yabdulin nas.
Jadi itu yang tampak di hadapan manusia. Ketika Dajjal ya bersamanya api, ya, sungai api itu menurut pandangan manusia itu adalah api. Padahal hakikatnya bukan apa? Api. Dan apa yang dipandangkan manusia itu adalah jannah, kebun-kebun yang rindang dan seterusnya, itu sesungguhnya bukan kenikmatan. Wal waqi', kenyataannya nahrul jannah narun. Yang dia bawa berupa kebun yang rindang dan seterusnya itu adalah api. Wa nahrun nar, dan api yang dia bawa sesungguhnya adalah jannah. Ya. Fa amara Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kaum mukminin, kepada kita semuanya, idza ra'al mu'min an-nahra alladhi yatara'a lin-nasi annahu nar, jika seorang mukmin melihat sungai yang dibawa oleh Dajjal seakan-akan adalah api, ya, an yasraba minhu, ambillah dari api itu. Dajjal membawa api, sungai api, masuk saja ke situ. Yuta'ti ra'sahu, jangan pedulikan apa yang dia lihat berupa api, tundukkan kepala, wa yughmid ainaih, dan dia tutup matanya, wa yashrab minhu, dan ambil air darinya. Fa innahu ma'un barid, karena sesungguhnya yang dibawa adalah, atau yang ada di situ adalah air yang sejuk. Wal jannah allati tatara'a lin-nasi annaha narun aw annaha narun wal iyadu billah. Adapun yang tampak di hadapan manusia itu adalah surga, jannah, kebun, kenikmatan. Sesungguhnya adalah apa? Api. Wal iyadu billah. Dan Dajjal sendiri tidak lebih ngerti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inni la'alamu bima ma'ad Dajjal minhu." Sungguh aku lebih tahu dengan apa yang dibawa oleh Dajjal daripada Dajjal sendiri. Daripada Dajjal sendiri. Ya, bagaimana tidak seperti itu? Rasul alaihi salatu wasallam utusan Allah Jalla wa Ala yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih tersisa sedikit beberapa kalimat, kita lanjutkan ba'da al-adzan insyaallah taala. Fadhal. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, inni la'a'lamu bima ma'ad Dajjal minhu. Sungguh aku, kata Rasul, lebih tahu dengan apa yang dibawa oleh Dajjal daripada Dajjal itu. Yani Rasul alaihi salatu wassalam aktsar ilman, yani ya'lamu aktsar. Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui lebih banyak daripada apa yang diketahui oleh Dajjal. Fad-Dajjal la ya'lamu anna hadha nahrun min nar wa hadha nahrun minal jannah wal iyadu billah. Dajjal sendiri tidak tahu kalau api yang dia bawa itu sebenarnya air. Dan jannah yang dia bawa itu sesungguhnya apa? Api. Dajjal tidak tahu. Wal iyadu billah. Itulah kalau sudah terbalik. Hati memandang sesuatu terbalik dengan kenyataan. Walakin ar-Rasul alaihi salatu wasallam yukhbiruna bihadhil haqa'iq. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis-hadis ini mengabarkan kepada kita hakikat yang sesungguhnya. Hadhihi min mu'jizatihi, dan ini termasuk mukjizatnya beliau. Dan mukjizat Rasul tidak berhenti. Masih ada mukjizat yang terus ila yaumil qiyamah, seperti ini di antaranya. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa hadza min sidqi nubuwwatihi alaihi as-salatu wassalam. Dan ini menunjukkan kebenaran kenabian beliau alaihi salatu wassalam, dan kaum mukminin mengambil manfaat yang sangat besar di saat fitnah Dajjal terjadi. Karena dia bisa mengetahui hakikat yang ada dengan sebab sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ditutup oleh Syekh Rabi ya, dalam faqrah yang terakhir. Wa bil munasabah fi siyaqi ahadits Dajjal qalu ar-Rasul dzakara Dajjal fa khaffadha fihi wa rafa'a. Baik. Kalau kita melihat hadis-hadis tentang Dajjal, memang sangat mengerikan fitnah itu. Sangat mengerikan fitnah Dajjal. Tetapi ternyata ada yang lebih ditakutkan oleh Nabi dari fitnah apa? Dajjal. Disebutkan di dalam hadis ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang fitnah Dajjal,
Fatahaddatsa an-nasu fi hadza wa hamaku fi. Para sahabat pun sibuk membicarakan tentang fitnah Dajjal yang demikian berat itu. Summa qalu li Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian para sahabat berkata kepada Rasulnya, Rasulullah, demikian besarnya fitnah Dajjal. Sampai engkau ketika menyampaikan itu, mengangkat kepalamu, menurunkan kepalamu, mengeraskan suaramu, menunjukkan demikian semangatnya Nabi menyampaikan fitnah Dajjal. Karena memang fitnah ini sangat besar. Qala, kemudian Nabi mengatakan, ghairud Dajjal akhwafuni alaikum. Sungguh, ada fitnah yang aku lebih khawatirkan atas kalian daripada Dajjal. Yang dimaksud oleh Nabi adalah du'at ila abwabi jahannam. Para da'i yang pakaiannya adalah pakaian Islam, yang libasnya adalah libas Islam, namun sesungguhnya dia sedang mengajak kepada kesesatan. Ini yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Orang tertarik dengan pakaian seseorang, dengan kalimat-kalimat yang diucapkan, namun sesungguhnya sedang diajak kepada neraka jahanam. Dan dia menyangka dia dalam keadaan baik, dalam keadaan di atas agama, namun ternyata tidak. Wabillahi taufik. Kenapa Rasul lebih mengkhawatirkan fitnah manusia yang seperti itu? Du'at ila abwabi jahannam. Para du'at, para da'i yang mengajak manusia kepada neraka jahannam. Lebih daripada Dajjal. Li'anna Dajjal maktubun ala jabhatihi kafirun. Karena Dajjal, ciri-cirinya jelas bagi kaum mukminin. Tertulis di antara matanya, pada jidatnya, kalimat kafara. Kafir. Di antara cirinya itu. Yaqra'uhul mu'min. Semua orang yang beriman bisa membacanya. Alladzi yaktubu walladzi la yaktub. Semua kaum mukminin yang bisa menulis atau tidak bisa menulis. Buta aksara atau tidak. Semuanya bisa membaca. Subhanallah. Ayatun wadihah. Tanda yang sangat jelas. Bi annahu kafirun. Bahwasanya Dajjal itu kafir. Bi khilafil ladzi yalbasu libasan islamiyan. Berbeda dengan seorang yang memakai pakaian Islam, wa bismil Islam, membawa nama Islam, wa yahmilu syi'aran islamiyan, kemudian membawa syiar-syiar Islam. Ya, seperti orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah. Ya. Khomeini dan yang semisalnya. Haula'il du'at ila abwabi jahannam. Ya. Syiarnya sepertinya syiar Islam. Ya. Revolusi yang ditawarkan katanya revolusi Islam. La syarqiyah wala gharbiyah, Islamiyah. Jangan mikirkan timur barat, yang penting Islam, yang penting Islam. Islam bagaimana? Ketika dia mengajarkan hulu, melampaui batas kepada a'immah mereka, mengajarkan kesyirikan billahi azza wa jal, mengajarkan untuk mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan hulu terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Islam yang mana? Ini syiarnya syiar Islam. La syarqiyah wala gharbiyah. Islamiyah. Jangan peduli. Tidak melihat timur, barat, hitam, putih. Yang penting Islam bersatu. Hakada syiar. Tetapi hakikatnya adalah mengajak kepada neraka jahannam. Hadza yadurru aktsar. Yang seperti ini bahayanya lebih besar. Makanya Nabi mengatakan, ghairud Dajjal akhwafuni alaikum. Ada selain Dajjal yang aku khawatirkan atas kalian. Haula'i al-mulabbisun, al-kadzabun. Mereka lah orang-orang yang yulabbis, mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, sehingga tidak tampak lagi al-haq itu. Al-haq ditampakkan fi suratil batil. Wal batil ditampakkan fi surati mana? Dalam bentuk al-haq. Taib. Wal kadzabun, dan para pendusta. Dan ternyata mereka tidak sedikit. Wahum katsir, dan mereka itu sangat banyak. Hadzarana minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam beliau memperingatkan kita atas mereka. Baik, sehingga di akhir pembahasan kita juga mengingatkan kepada antum semuanya dan termasuk diri kita pribadi untuk berhati-hati di dalam mengambil ilmu agama ini.
dari mengambil ilmu ini. Ambillah dari ahlinya. Inna hadza al-ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.